Assalamualaikum. Kali ini kita akan melanjutkan soal yang sudah kita selesaikan sampai dengan inventory-nya. Kita akan melanjutkan soal UD Buana, oke? Sekarang kita akan membuat transaksinya dan sampai dengan report-nya. Kita mulai. Kemarin waktu kita lihat daftar akun, nama banknya itu kan Bank Permata, sedangkan di daftar akunnya ternyata Bank Mandiri Loan. Cara mengubah nama akun, kita ubah terlebih dahulu nama akunnya. Caranya kita pergi ke sini, account list, kita lihat ini dia, kita klik 2 kali, kita ganti. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan input transaksinya karena data awal kita sudah selesai semua sampai dengan inventory. Jika kita sudah input sampai inventory, maka kita bisa input transaksi. Oke, kita mulai. Yang pertama, transaksinya ini dokumen transaksi nomor 1. Kita input pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, ini kalimatnya November. Oke, kita gunakan adalah banking spend money. Setelah itu, kita lihat tanggal transaksinya. Di sini adalah tanggal 1 Desember. Kita harus membuat sesuai dengan soal. Di sini sudah ada. Lalu setelah tanggalnya kita tulis nomor ceknya. Lalu jumlah angkanya. Lalu memonya. Memo ini penulisannya antara satu orang dengan orang lain nggak ada masalah jika berbeda. Yang jadi masalah adalah kalau akunnya berbeda. Oke, karena ini gaji November, maka kita menggunakan akun kita menggunakan akun expense payable. Oke, kalau sudah seperti ini bisa di-record. Kenapa expense payable? Karena di sini di saldo awal ini ada nih dia expense payable. Angkanya ada 3.900.000. Ini beban-beban yang sudah terjadi di bulan November sudah dibikin di penyesuaiannya di expense payable. Jadi kalau pembayarannya cukup kita menggunakan expense payable. Oke, kalau sudah kita record. Untuk tanggal harus kalau tanggal harus pertama langsung diubah, takutnya kita lupa mengubah. Sebab tanggal itu selalu tulisannya tanggal hari kita input transaksi. Oke, transaksi yang kedua, ini adalah voucher kas kecil. Oke, kita input, ini tanggal 2, kita ganti tanggalnya. Lalu nomor ceknya, kita ganti V12 strip 1, voucher kas kecilnya. Jangan lupa akunnya kita ganti terlebih dahulu, karena menggunakan kas kecil kita ganti jadi petty cash. Angkanya adalah 675. Oke, udah. Memonya kita isi. Lalu nama akunnya advertising expense. Sudah seperti ini, record selesai. Kita lanjut transaksi yang ketiga. Ini dia pelunasan faktur bulan November. Oke, berarti ini penerimaan ya. Berarti inputnya tidak di banking. Spend money kita ubah. Karena ini penerimaan dari customer, maka kita klik sales. Lalu receive payment. Oke.
kita klik customernya. Di sini namanya adalah JBLX. Kita klik. Nah, seperti ini caranya. Nah, tanggalnya langsung diubah. Oke, angkanya kita masukin 34100. Oke, sudah. Kalau udah seperti ini, langsung kita klik di amount apply. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, kalau udah enter, out of balance-nya jadi 0. Sudah, kalau udah kita record. Selesai. Transaksi nomor 3. Oke. Sekarang ke nomor 4. Voucher kas kecil lagi. Berarti kita ke petty cash-nya, berarti ke banking, spend money. Kita input tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 4. Baru cek nomornya, kita buat V12-2. Kita ganti akunnya jadi petty cash. Kadang kita suka lupa nih, harus hati-hati. Oke, angkanya adalah 975. Oke, ini menyatakan listrik dan telepon November. Kita buat keterangannya. Listrik dan telepon November. Kita bebankan ke akun, ya akun expense payable. Oke, kita record selesai. Lalu dokumen 5. Ini dokumen 5 adalah, nah kita lihat ini nama perusahaan kita, ini nama customer, berarti ini adalah penjualan. Berarti kita keluar dari sini, bisa klik escape yang ada di keyboard kita. Karena ini berhubungan dengan penjualan, kita klik menu sell. Nah, lalu enter sell. Kalau sudah, kita tunggu. Ini tampilannya. Pertama, kita ganti dulu nama customernya. Kalau sudah, ini ada terminnya N30. Kita langsung ke terminnya. Berarti in given. Lalu balance-nya 30. Udah, oke. Nah, ini dia N30 sama seperti ini terminnya. Lalu tanggalnya, iya tanggalnya jangan sampai lupa kita ubah. Oke, kalau sudah, kita input purchase ordernya, kita tulis. Di sini ada invoice-nya, kita juga ganti invoice-nya. Bagaimana kalau lupa ganti nomor invoice-nya? Nggak apa-apa. Oke, setelah ini semua, kita ganti layoutnya menjadi item. Oke, kenapa pakai item? Karena kita ada unit barangnya. Jika tidak ada unit barangnya, layoutnya adalah service. Oke, kita mulai, kita inputnya 9, jumlah barangnya, nama barangnya, kita ketik aja H, gitu. Muncul langsung pakai tab atau enter. Nah, tab. Harganya kita lihat di sini. Kita ketik 18 juta. Nah, oke, jobnya nggak ada, langsung ke sebelahnya. Sebentar. Tampilannya kita besarin lagi. Oke, sudah, tampilannya sudah besar. Lalu, nah, ini dia udah otomatis PPN. Karena waktu kita input tadi, di inventory, kita ganti PPN. Kalau tadi di inventory tidak dibuat PPN, NT, biasanya di sini tetap NT. Kalau dia NT, berarti di sini harus kita pilih PPN. Nah, seperti itu. Lanjut, di bawahnya 7. Ini inputnya harus hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Oke, lanjut. Angkanya. Oke, sudah. Bagaimana meyakinkan kalau inputan kita benar? Kita lihat di sini.
Ini totalnya 286 sama. Ini PPN-nya. Teksnya 26. Ini 26 itu PPN-nya 16.200 tambah 98. Ini udah benar sama. Kalau sudah benar, langsung di record. Oke. Selanjutnya, ini adalah transaksi nomor 6. Oke, kita lihat dia bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, ini adalah pembayaran hutang kepada supplier. Karena pengeluaran kas, tapi berhubungan dengan supplier, kita tidak menggunakan banking, tapi menggunakan purchase payable. Oke. Kita ganti nama suppliernya. Kalau sudah, kita ubah tanggalnya. Lalu ceknya, nomornya kita ubah sesuai soal. Jumlah uangnya adalah 28.600. Oke, sudah. Kalau udah, kita taruh di amount apply di sebelahnya yang tulisannya statusnya open, masih terbuka. Kalau sudah, enter dan record. Sudah selesai. Transaksi berikutnya nomor 7. Oke, ini adalah retur. Ini adalah retur penjualan. Ini ada nota kredit. Oke ya. Oke. Ini retur atas penjualan yang terjadi di tanggal 6. Oke, kita lihat ya. Kita close dari sini. Kita lihat di transaksi jurnal, kita lihat selnya. Nah, ini yang mau diretur nih yang tanggal 6. Caranya yang pertama, retur itu inputnya tidak sekali hanya enter cell, tapi 2 kali dengan cell registernya. Oke, perhatikan. Pertama, kita klik cell, lalu enter cell. Oke, kita ganti namanya. Kita buat nama customernya. Nih, kita buat digital. Oke. Lalu tanggalnya. Nah, tanggalnya gini kita ubah dulu tanggal 7. Oke. Lalu invoice-nya kita tulis nomornya NK12-1. Untuk retur, karena ini retur barang, maka kasih min. Berarti min 2. Berarti ya. Bagaimana kalau tidak buat min? Nanti saat mau diretur dia tidak akan ada namanya. Oke, kita coba. Oke, udah. Min berikutnya min 1, barang yang satunya lagi. Oke, udah. Oke, kita pastikan angkanya. Ini dia angkanya. Sama apa tidak? Nah, ternyata berbeda. Kita lihat ya, dia 218. Nah, ini dia waktu kita input kita kurang nolnya ternyata. Makanya harus hati-hati. Oke, udah sama. Jadi kalau misalnya sebelum kita record, kita harus pastikan dulu angka yang di sini total amount-nya nih sama. PPN-nya 5. Jadi dia kalau retur wajib min. Oke. Kalau nggak min bagaimana? Salah. Oke, dari mana taunya? Maka kita akan lihat dari mana taunya ya. Kalau sudah dikasih min seperti ini dan datanya sama, maka record ya. Kalau sudah record, kita ke register. Tapi kalau udah close keluar, kita kliknya adalah cell register. Berarti klik cell register. Oke. Karena retur, kita klik retur and credit. Nah, jadi kalau tidak pakai min, dia tidak akan ada di return and credit ini. Ya, jadi harus pakai min kalau retur.
Kalau retur Pak menggunakan unit barang, menggunakan layout item, berarti yang dimin adalah unit barangnya. Tapi kalau layoutnya service, yang dimin adalah jumlah uangnya. Oke. Setelah itu, ini retur adalah atas barang yang kita jual tapi masih kredit, berarti masih terjadi piutang. Di bawah sini ada dua pilihan, satu pay refund, satu apply to sell. Jika kita mengembalikan uang, maka kita klik pay refund. Tapi kalau masih dalam bentuk hutang dan piutang, nah kita kliknya apply to sell. Kita kurangi piutangnya. Oke, kalau di sini nih kita harus buat tanggalnya. Hati-hati langsung tanggalnya. Kalau udah, kita lihat di sini ada dua item. Jangan asal diklik di atas ini, salah. Oke, kalau salah. Jadi kita mau untuk retur di tanggal 6, berarti taruhnya di amount apply yang tanggal 6 untuk mengurangi piutang yang tanggal 6. Nah, taruhnya di sebelah sini. Ya, kalau udah di enter, record. Nah, seperti itu cara untuk retur. Ya. Oke, sudah transaksi 8. Oke, 8 itu adalah petty cash, berarti ke banking, spend money, tanggal 9. Oke, tanggalnya diubah dulu. Nah, biar nggak lupa. Karena voucher kas kecil langsung diganti dulu. Account-nya menjadi petty cash. Ini kadang kita suka lupa juga. Oke, sekarang kita kasih cek nomornya P12 strip 3. Oke, angkanya adalah 900.000. Oke, memonya kita tulis. Oke. Karena membeli perlengkapan, maka akunnya adalah store supplies. Dah, seperti ini aja, pilih akunnya lalu record, selesai. Dokumen 9. Ini adalah bukti pengeluaran kas bayar hutang. Oke, kita keluar dari sini, kita klik purchase, pay bill. Lalu kita pilih nama suppliernya, PT Sahabat. Nih, kalau mau ketik bisa, atau kita klik panah yang ini nih untuk milih. Kalau udah di enter, kita tulis tanggalnya dulu, kita ubah, takutnya nanti salah. Oke, kalau udah cek nomornya kita tulis. Oke, jumlah uangnya 2300. Nah, kalau sudah seperti ini kita taruh di amount apply. Oke, sudah record. Sudah selesai dokumen 9. Sekarang ke dokumen 10. Oke, dokumen 10 ini adalah transaksi pembelian. Oke. Di sini kita keluar dulu mayopnya, escape saja. Karena kita ingin input pembelian, maka enter purchase. Jadi input pembelian dengan penjualan itu sama, cuman bedanya letaknya saja. Prosesnya sama, begitu juga dengan returnya. Jadi kalau kita bisa input penjualan, maka pembelian juga bisa input. Oke, namanya kita pilih sesuai dengan faktur. Nah, terminnya kita ubah dulu menggunakan in given. Balance dunya 30. Nah, dia naik 30 sama ya. Oke, tanggalnya. Nah, hati-hati tanggal. Nanti kalau salah tanggal, ini kita sudah input penjualan, kita sudah input retur. Jika ini salah, kita input pembelian, terus kita sadarnya nanti setelah udah input di transaksi berikutnya, maka jawaban kita pastinya salah di COGS-nya. Ya, layoutnya kita ubah. Jadi diusahakan untuk faktur jangan sampai salah.
Oke, tanggalnya kita pastikan lagi, jangan sampai salah. Oke, sudah. Kuantitinya 11. Oke, udah. Angkanya. Lalu oke, kita lihat di sini sama ya. Berarti jawaban kita sudah benar inputan kita. Kalau sudah benar, pastikan tanggalnya. Nah, ini dia purchase-nya, kita ganti dulu. Kita tulis dulu purchase-nya, nomornya F05. Oke. Sudah. Purchase-nya 14A. Invoice-nya F05. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Tapi kalau misalnya sudah record ternyata lupa untuk nomor invoice-nya, nggak masalah sih. Oke. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen 11. Oke, dokumen 11 ini adalah ini adalah retur pembelian. Oke, kita input. Berarti masih tetap di sini ya, di enter purchase. Kita pilih nama perusahaannya, nama suppliernya, terus tanggalnya tanggal 10 tetap, lalu tanggalnya tanggal 11. Oke, invoice-nya F05. Seperti tadi, jika retur kita kasih min unit barangnya untuk layout item. Kalau layout service, min jumlah uangnya. Oke, yang satunya lagi min 2. Oke, kita lihat angkanya sudah sama. Oke, kalau sudah sama, record. Apakah sudah selesai inputnya? Belum. Kita ke register, ke return and debit. Harus pakai min. Kalau di sini tidak ada, berarti tadi belum dikasih min. Oke, karena masih hutang, kita klik apply to purchase. Lalu, jangan lupa tanggalnya. Oke, kalau udah kita taruh di amount apply-nya. Sudah, enter dan record. Sudah selesai untuk transaksi nomor 11. Kita ke dokumen 12. Bukti penerimaan kas. Tapi kasnya dari supplier, dari customer. Jadi ini bukti penerimaan kas dari customer. Kita ke sale dan receipt payment. Setelah itu kita masukkan nama customer-nya. Lalu ininya ID-nya. ID-nya ini kita buat nomornya. Kita buat aja BKM 12-3. Oke, tanggalnya. Nah, tanggalnya perlu diubah. Jangan lupa tanggal. Uang yang diterima di amount receipt. Nah, kita masukin ke angkanya yang tanggal 6. Nah, ditaruhnya di sebelah 6. Oke, seperti ini.
kita lihat ya cara menghitungnya. Tadinya awalnya itu tanggal 6. Kita lihat. Hutang awalnya itu adalah 286. Ya. Utangnya si Digital Alex. Nah, berarti customer kita tuh punya utang 286. Nah, terus terjadilah retur di tanggal 7.55. Nah, sisanya masih 231. Ternyata sekarang baru dibayar 180. Oke. Jadi ini berarti tidak dilunasi sepenuhnya. Kita lihat lagi soal yang tadi. Ini dia bilang pelunasan faktur tanggal 6 dikurangi dengan sales return. Tadi udah otomatis kalau kita sudah input di sales pakai min dan sales register tadi ke returnnya, maka sudah oke. Seperti ini. Oke, tidak ada potongan karena tadi syaratnya adalah N30. Oke, kalau sudah seperti ini, record. Kita lanjut transaksi berikutnya, nomor 13. Oke, ini adalah nota kontan, berarti penjualan tunai. Kita ke Mayop, caranya input di enter cell. Nah, kita buat penjualan tunai. Nah, kita klik di sini. Mau caranya ada dua, bikin nama penjualan tunai, boleh klik new atau easy. Saya pakai ini aja. Nah, langsung otomatis masuk. Nah, oke, sudah kita buat namanya di sini 3. Terus tanggalnya 13. Invoice-nya kita buat. Oke. Lalu jumlah barangnya. Harganya pakai tab lebih mudah ya. Langsung enter 8. Nah, pakai tab saja. Oke, kalau sudah kita samakan seperti ini. Yang pertama ini adalah 99. Ini kayak ini di sini 5 kali 18 90. Ada PPN-nya 9 juta. Oke. Lalu ini benar. Di soalnya ini yang salah. Nah, berarti soal ini kita ubah ya. Karena total PPN-nya kalau 9 tambah 11 itu adalah 20. Nah, 20.600. Ini soalnya belum kita sesuaikan dengan inputnya. Oke, ini 226. Totalnya saja yang di bawah ini yang salah. Nah, oke, kalau untuk total ini ya benar. Karena ini penjualan tunai, nah karena tunai, pay today-nya boleh langsung diisi di sini. Jangan langsung di record. Nah, baru kita record. Kita enter dulu. Cash kan? Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur di record? Nggak apa-apa, bisa kita buat receipt payment-nya. Kalau misalnya udah diinput, lupa ditulis pay today, berarti receipt payment ditulis angkanya. Oke, kalau udah transaksi berikutnya. Nah, penerimaan kas lagi. Berarti kita masukin ke receipt payment. Oke, kita tulis namanya. Saya pakai huruf kapital. Oke, tanggalnya. Nah, oke. Amount receipt-nya kita tulis. Ini untuk pembayaran
Ya, piutangnya yang tanggal 29 November ini dia. Oke ya, sudah selesai, maka record. Oke, lanjut. Tanggal berikutnya. Misalnya kita sudah sampai sini, kita mau lihat sudah berapa banyak kita input transaksinya. Kita klik aja transaksi jurnal di salah satu tempat. Nah, ini untuk selnya. Kalau mau dilihat di sini untuk tanggalnya, kita harus batasin tanggalnya sampai dengan hari ini, takutnya ada tanggal yang salah. Nah, oke, kalau sudah, kita input yang pengeluaran kas ini ya. Oke, kita ke banking, spend money. Oke, kita input tanggalnya terlebih dahulu. Oke, tanggalnya biar nggak salah. Cek numbernya baru kita tulis. Oke, uangnya 1.500.000. Oke, memonya kita buat PPN, pembayaran PPN. PPN November. Oke, kita ke akun, ada namanya tadi PPN payable. Nah, oke ya, sudah. Kalau udah, kita record. Nah, selesai. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya. Nomor 16, dokumen nomor 16. Oke, ini adalah, nah iya benar, ini adalah penjualan. Oke, kita ke luar dari situ menggunakan escape, kita klik sell, enter sell. Nah, kita kasih nama customernya, kita ketik J aja cukup. Oke, terminnya kita ganti menggunakan in given karena dia 2/10 N30 in given. Diskon D-nya adalah 10, balance due-nya adalah 30, diskonnya adalah 2. Nah, seperti ini ya cara menulisnya. Oke, 2/10 N30. Oke, kita lanjut. Invoice-nya kita tulis. Terus tanggalnya kita ubah. Nah, PO-nya kita buat 123. Oke, langsung unitnya berapa, kuantitinya. Oke, 6. Sudah muncul ya. Langsung pakai tab saja. Oke, udah. Lalu berikutnya pakai tab. Nah, oke, kalau sudah, kita lihat sudah sama seperti soal. Oke, sudah benar. Ya, ini ada PPN-nya 17.100, sudah sama, totalnya sama. Kalau sama bagaimana? Berarti sudah benar. Kita record. Oke, udah, lanjut. Dokumen 17. Oke. Ini adalah pelunasan faktur. Nah, pengeluaran kas, berarti kita ke purchase, pay bill, kita mau bayar hutang. Oke, kita pilih nama PT-nya. Oke, cek nomornya kita buat dulu. Oke, tanggalnya, hati-hati tanggalnya. Lalu uangnya. Oke, kalau sudah, kita taruh di samping amount, apply, record. Sudah selesai. Dokumen 18. Ini adalah penerimaan kas. Oke, kita ke
Ini penerimaan kas, tapi atas penghapusan piutang yang sudah terjadi, berarti menggunakan banking receipt money ya. Oke, langsung dulu kita ubah tanggalnya. Oke, lalu kita lihat uangnya ada 7.200.000. Oke, ID-nya kita belum ganti tadi. Kalau lupa nggak ada masalah ID-nya. Oke, kita buat di sini keterangan di memonya. Berarti penerimaan atas piutang yang telah dihapuskan. Nama customernya Panen. Oke, kita lanjut. Berarti kita masukkan ke allowance. Oke, sudah seperti itu cara inputnya. Karena ini piutangnya sudah pernah dihapuskan. Biasanya kan piutang tidak kita hapuskan kan kita sudah cadangkan di allowance. Jadi saya langsung masukin ke allowance saja. Oke, sudah. Dan di record. Lanjut. Dokumen berikutnya. Dokumen 19. Ini adalah input pembelian. Oke, pembelian berarti kita ke purchase. Enter purchase. Kita lihat suppliernya PT Sahabat. Nah, terminnya kita ubah menggunakan ya in given N30, berarti balance due-nya diisi 30. Nah, ini di net 30 ya. Oke, purchase-nya kita buat dulu 29B. Ini dia. Tanggalnya 22. Nah, ini hati-hati tanggalnya. Ini adalah A17. Oke, kita input kuantitinya 12 pakai tab ya. Oke, angkanya adalah 16.200. Kita ketik ulang karena sebelumnya 16 juta. Oke, pakai tab atau ke bawah di enter boleh. Oke, ini adalah 12.600. Diusahakan harga itu diketik ulang aja semuanya. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Ini adalah 16.200. Oke, angkanya jadinya 194. Nah, ini di faktur ini salah. Kita ubah di sini fakturnya karena soal ini masih soal asli. Lalu yang kedua tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah di PPN. Iya, di sini PPN-nya. Harganya 194.400. Logikanya PPN-nya adalah 194. 4 lagi 4-nya ada 2. Oke, jadi di sini ada 40. Oke, 38, 340. Betul. Berarti karena ini kan komputer akuntansi, dia sudah sistem yang menghitung. Memang soal manualnya yang perlu diubah. Oke, kita ubah dulu. Yang di kedua nggak ada masalah. Kemudian ini ditambah ini. Di sini letaknya. Kita hitung. Apa tanggal 8? Oke ya, 4
Ini kan 400, 400, 800. Oke, berarti ini adalah 740. 421, 740. Oke. Jadi sekalian kita revisi soalnya. Sudah. Kalau ini sudah oke, berarti kita record. Oke, kalau muncul kayak gini nggak apa-apa, klik aja ignore all. Oke, dokumen 20. Pelunasan faktur, ini pengeluaran kas, berarti kita bayar utang ke Paybill. Oke, kita pilih suppliernya FA Makmur. Ceknya kita tulis. Oke, tanggalnya. Oke. Angkanya. Kalau sudah, kita ke amount apply. Sudah. Record. Oke, dokumen 21. Kita ke sell dan receive payment. Oke, karena ini pelunasan faktur, tapi faktur dari customer, pelunasan dari customer kita. Oke, kita klik namanya, ID-nya kita buat. Oke, ininya tanggalnya, nah lagi-lagi tanggalnya kita ubah, jumlah uangnya langsung ditaruh di sebelah amount apply. Kalau sudah begini di record aja bisa, atau mau di enter dulu juga boleh baru di record. Oke, lanjut dokumen 22. Ini adalah voucher kas kecil. Oke, menggunakan banking spend money. Kita ganti akunnya jadi petty cash terlebih dahulu. Oke, cek numbernya kita buat V12 strip 4, tanggalnya 26. Nah, hati-hati tanggalnya. Uangnya 500. Kita tulis memonya. Perbaikan atap toko yang rusak. Ke akun, sesuai dengan soal diminta ke akun lainnya. Berarti kita ambil akun. Ya, kita cari akunnya order operational expense. Oke ya, operating expense kita masukin order operating expense. Kalau sudah, record. Oke, lanjut. 23. Ini adalah penjualan. Kita klik sell, enter sell, lalu namanya kita buat, terminnya in given ya. Diskon D-nya adalah 10, balance due 30, diskonnya adalah 2. Oke, ini dia 2/10 N30. Oke, invoice-nya. Jadi kalau mau lancar menggunakan Mayop harus sering latihan. Lalu tanggal, customer-nya, customer PO-nya. Oke, langsung menggunakan tab saja. Kuantitinya, nah harganya 18. Oke, langsung berikutnya harganya 15.500. Oke, kita lihat angka di bawahnya ya, sudah benar. Oke, sudah benar. Oke, boleh kita record. Oke, selesai. Dokumen 24. Ini adalah ya pembelian. Oke, kita ke pembelian. Karena pembelian kredit, kita ke enter purchase saja. Kita ketik FA Makmur. Kita buat terminnya terlebih dahulu. In given. Balance due-nya 30. Oke. Kalau untuk pertama mungkin layoutnya akan kita milih, tapi untuk berikutnya sudah otomatis ngikutin yang pertama kali. Oke, kita buat purchase-nya
kodenya G11, tanggalnya hati-hati tanggal. Nah, ini kita tulis kuantitinya 12, kita menggunakan tab saja. Oke, harganya nih harus diketik ulang ya, dia biasanya mengikuti harga yang terakhir, transaksi terakhir. Oke, kita lihat harganya sudah sama. Nah, udah sama ya, 366.520. Oke, kalau sudah kita record. Mudah kan? Pengeluaran kas berikutnya. Oke, kita buat pembayaran hutang. Kita ke banking, lalu spend money. Kita tulis dulu ceknya. Kita ikutin aja soalnya, tanggalnya tanggal 30. Lalu, oke, uang yang kita keluarkan adalah 19 juta ya. Jangan sampai salah. Oke, memonya pembayaran angsuran bank. Pembayaran angsuran pinjaman bank. Oke, kita lihat nomor akun 2, kita ketik 2 aja. Ini dia, banknya yang dibayar cuma 16 juta, ini muncul langsung 19, kita ketik 16 ya. Bunganya 3 juta, berarti kita ke akun interest expense. Nah, seperti ini inputnya. Jadi totalnya 19 amount-nya, tapi Bank Mandiri Loan-nya cukup 16 juta, interest expense-nya 3 juta. Sesuai dengan soal. Kalau sudah, record. Oke, kita lanjut. Nah, sudah selesai karena di bawah ini udah soal penyesuaian. Oke, sudah selesai untuk input transaksi. Sebelum kita membuat jurnal penyesuaian ini, maka kita harus membuat neraca saldo terlebih dahulu. Caranya adalah klik report, lalu account, lalu trial balance. Nah, oke ya, Desember. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Send to PDF. Oke, kita simpan di folder yang udah kita buat tadi. Kita save saja. Oke. Setelah itu baru kita buat penyesuaiannya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini adalah jasa giro. Kita inputnya adalah di banking receipt money. Oke, tanggalnya adalah tanggal 31. Angkanya, nah kita terimanya berapa dari sini. Nah, setelah dikurangin, ini 5320 dikurangin dengan bank servisnya. Kalau kita tidak mau input di receipt money juga bisa, semua penyesuaian bisa diinput misalnya lewat record journal entry. Oke, tapi kalau mau lewat receipt money juga boleh. Oke. Berarti 5320 dikurangi dengan 250. Ya. Kasih nama jasa giro. Oke, kita cari interest revenue. Nah, angkanya adalah 5320. Lalu ke
bank service charge 250. Nah, seperti ini. Kalau lewat receipt money, untuk bebannya jadi min. Nah, kalau mau memastikan boleh tekan Ctrl R. Nah, jurnalnya ini dia. Cash receipt-nya 5.070 nih, interest revenue 5320, bank service-nya di debit 250. Oke ya, benar. Kalau benar record saja. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan penyesuaian yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah tentang penyesuaiannya. Ini boleh jadi satu untuk inputnya. Kita input melalui record journal entry. Dasar kita input semua ini adalah neraca saldo. Tadi kita sudah buat di neraca saldonya yang kita bikin PDF tadi. Oke, kita buat. Ini kita buat nomornya. Kalau misalnya nomor jurnal ini lupa, nggak ada masalah. Tanggalnya ya nggak boleh salah ya. Oke, kita bikin penyesuaian. Di memonya boleh. Mau dijadiin satu-satu record boleh. Mau jadikan satu semua juga boleh. Oke, kita jadikan satu. Misalnya persediaan akhir toko, berarti kita buat bebannya dulu. Store surplus expense. Oke, angkanya kita lihat di neraca saldo. Kita lihat ya, ini dia neraca saldonya. Store surplusnya angkanya adalah 10.700. Nah, 10.700 kita kurangi dengan persediaan akhirnya. Nah, dihitung dulu baru nanti kita input. Jadi kita hitung dulu 10.700 dikurangin 4850. Oke, 5850 baru kita input ya. 5850. Oke. Kreditnya adalah ya store surplus. Oke, ini satu selesai. Misalnya mau di record bikin satu-satu juga boleh. Mau bikin mau digabung juga boleh ya. Kita bikin satu-satu aja. Kita record. Oke. Kita lihat yang kedua adalah beban sewa toko bulan ini. Oke, kita lihat di PDF-nya apakah ada sewa dibayar di muka. Oh, ada, berarti kita langsung kurangi ya. Berarti beban sewa berarti rent expense 2.500.000. Kreditnya adalah ya prepaid rent. Oke. Kalau sudah record, kita buat satu-satu. Oke. Ini adalah beban asuransi bulan Desember. Berarti kita nggak perlu hitung lagi. Berarti beban langsung insurance expense 1250. Kreditnya adalah ya prepaid insurance. Sudah record. Lanjut lagi. Ini adalah tafsiran kerugian piutang, berarti bad debt expense. Nah, berapa angkanya? Ini angkanya boleh kita hitung pakai kalkulator yang ada di sini. Kalau mau di sini pakai sama dengan, muncul dia kalkulatornya. Caranya, kita lihat di neraca saldo nih angkanya. Akun receivable-nya, nih totalnya
Yang ini 709 ini ya, 709.500 kita hitung ya. 709. Bentar. 709.500 kali 5% berarti 0,05. Nah, ini lalu ini angka ini bukan langsung jadi beban tapi dikurangi dengan allowance. Nah, kita kurangi dengan allowance-nya. Berapa angka allowance-nya tadi? Ini dia 19 juta. Kita kurangi 19 juta. Oke, nah ini dia angkanya. Ya. Kalau udah, kreditnya adalah allowance. Seperti itu caranya. Jadi, angka piutang dikurangin dengan allowance. Ya, angka piutangnya tadi dikalikan dulu 5%, baru dikurangi dengan allowance. Oke. Kalau sudah, kita record. Oke, selanjutnya kita input penyesuaian. Setelah yang tadi, oke kita lihat. Nah, ini dia. Oke, kita buat penyusutan equipment bulan Desember. Oke, kita input ya. Oke, tanggalnya tetap kita buat satu-satu saja. Kalau mau ini 3 jadiin 1 juga boleh. Berarti beban penyusutan 6. Kita cari namanya depresiasi expense. Oke, kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi. Oke, udah kita record. Lanjut. Berikutnya, gaji bulan Desember yang dibayar di Januari. Oke, berarti kita buat selanjutnya. Berarti beban gaji kita ketik nomor 6 ya. Wage and salaries. Oke. Kreditnya adalah expense payable. Oke, sudah record. Lanjutnya, digabungin boleh ya. Ini adalah beban listrik, kita cari akunnya. Ya, telepon and electricity. Ya. Kreditnya adalah betul expense payable karena mau dibayar di bulan Januari. Oke, record. Kita lihat lagi soalnya berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Kita lihat PPN income dan outcome. Dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita lihat ya. Reportnya tadi ini kita lihat. Kita lihat PPN outcome. Nah, ini PPN outcome-nya. PPN outcome itu ada di kredit, kita tutup ceritanya. Oke, kita bikin ya. Jadi ini adalah untuk PPN outcome dan income. Tadi kan PPN outcome ada di kredit, kita tutup sebelah debit, kita cari PPN outcome
Nah, angkanya adalah 101. Lalu PPN income kita cari. Nah, ini kan dia di debit, kita tutup di sebelah kredit 97. Oke, lalu setelah ini ada selisihnya. Di soal tadi disebutkan selisihnya. Nah, selisihnya dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita pindahkan ke PPN payable. Nah, seperti ini caranya ya. Oke, record. Oke. Penyesuaian ini yang terakhir, yaitu PPh badan bulan Desember 2018 akan dibayar di bulan Januari dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau sel. Berarti kita lihat caranya, kita close dulu. Nanti inputnya di sini, kita close terlebih dahulu, kita lihat angka selnya. Ya, kita klik report. Boleh di sini trial balance, atau kita boleh juga lihat di account list aja ya. Kita lihat angka selnya. Ini di angka selnya ya. 1515300, berarti 1M515.300.000 dikalikan dengan 0,5%. Lalu setelah tahu sales ini, kita input ke dalam jurnal penyesuaiannya. Kita buka record journal entry. Jurnalnya adalah beban, beban pajaknya. Kita masukin income tax expense. Nah, kita hitung ya. Pakai kalkulator yang di sini juga bisa. Kita ketik 1515300. Nah, ulang lagi 1M515.300.000. Oke, kali 0,5%, berarti artinya 0,005 ya. Oke, kita enter saja, ini hasilnya. Lalu kreditnya adalah income tax payable. Oke, sudah selesai. Untuk input jurnal penyesuaian sudah selesai. Jika ingin melihat, ini di sini letaknya ya. Oke, di transaksi jurnal bisa dilihat. Setelah selesai input jurnal penyesuaian, maka kita akan membuat laporan akhirnya, yaitu reportnya. Oke, kita klik di report. Oke, apa saja yang mau di report? Kita ke soal paling atas. Kita lihat apa saja yang diminta. Kita lihat ya dari depan. Jadi kita harus nginput step by step. Kita cari dulu soalnya ya. Oke. Jadi yang diminta adalah ini dia soalnya. Pertama, kita harus menyiapkan data data awal tadi udah, terus kita membuat entry jurnal sudah, mencetak laporan keuangan sekarang ya. Kita lihat laporan keuangan yang harus kita cetak adalah laporan laba rugi. Nah, nanti setelah ini kita harus backup filenya. Ini mencetak laporan keuangan dan backup file. Kita bikin dulu laporan keuangan baru backup ya.
laporan laba rugi. Kita buka di income statement ini yang accrual. Oke. Nah, Desember ya. Oke, sudah. Ini hasilnya kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, kita simpan. Oke, sudah. Oke, sudah. Lalu kita simpan balance sheet, neraca itu balance sheet ya, Desember. Oke, display sudah. Kita send to PDF lagi. Oke, kita close lagi. Kita membuat arus kas. Kita klik statement of cash flow. Oke, nah ini dia arus kasnya. Coba kita rapikan lagi. Nggak bisa. Coba screen reportnya. Nggak bisa untuk digeser. Berarti sudah seperti ini. Ini adalah cash flow-nya ya. Kan ada 3 item. Nah, sudah. Send to PDF. Setelah selesai cash flow, kita backup filenya. Oke, kita buat backup filenya. File, backup. Oke, kita klik yang ini. Check company file for error-nya diklik ya. Lalu continue. Oke, simpan. Nah, biasanya backup file ini disimpan sesuai dengan nama kita. Nah, gitu. Oke, kita simpan. Oke, sudah selesai untuk soal yang kita kerjakan dari data awal sampai dengan report.